saatnya kita akan masuk ke pengajaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik dan Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau yang sudah datang 2000 tahun yang lampau untuk memberikan anugerah keselamatan. Walaupun dengan harga yang sangat-sangat mahal, yaitu menumpahkan darahmu, mengorbankan nyawamu di Bukit Golgota. Karena keselamatan itu begitu penting, maka Engkau sudah memberikan yang paling berharga, yaitu nyawamu sendiri. Namun kami sebagai umat-Mu, kami tidak ingin menyia-nyiakan anugerah yang begitu besar. Karena itulah kami harus berjuang bagaimana kami bisa mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dan salah satu hal yang sangat penting, apakah nama kami sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Saat inilah kami akan mengupas di sesi yang kelima, bagaimana nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Karena ini sangat menentukan keselamatan bagi kami. Buka hati kami, telinga kami, mata kami, sehingga apa yang kami lihat di layar, yang kami dengar, yang kami baca, itu menuntun kami memahami secara keseluruhan tema kitab kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau bersabda, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang saya katakan, tema besar yang kita kupas adalah kitab kehidupan. Nah, dari tema ini saya mengupasnya dalam subjudul, ada 7 subjudul. Dan ini adalah judul yang kelima, bagaimana namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Karena judul ini cukup panjang, jadi saya jadikan 2 volume. Ini adalah volume yang pertama. Bagaimana namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Sebelum kita masuk ke pembahasan seperti biasa, saya ingin mengajak Anda masuk dulu ke resume pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran sesi yang keempat, supaya nyambung. Karena ini adalah khotbah berseri. Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana mengerikannya api neraka, siksaan di neraka. Ada 2 istilah yang Tuhan Yesus pakai untuk melukiskan penderitaan, sesuatu yang sangat menakutkan kalau kita dicampakkan ke dalam neraka. Kedua istilah tersebut adalah, yang pertama adalah api. Semua orang tahu yang namanya api itu sesuatu yang panas. Kalau kita terbakar itu sangat-sangat menyakitkan. Bahkan di dunia ini api bisa membuat kita mati terbakar. Dan istilah yang kedua itu adalah kegelapan. Gelap itu adalah satu gambaran tentang suatu kondisi yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Di Alkitab dikatakan kegelapan yang paling gelap. Kegelapan aja sudah menunjukkan sesuatu teror mental, menakutkan, apalagi kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari api siksaan dan juga kegelapan? Syarat mutlaknya adalah namamu harus tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita belum tercatat, maka 2 kondisi itu yang kita alami, kertakan gigi dan siksaan di api. Kita lihat konsekuensi seriusnya. Lihat di Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi sudah jelas ya, lautan api. Jadi betapa pentingnya namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena jika namamu belum tercatat di dalam kitab kehidupan, maka engkau akan masuk ke dalam tempat siksaan tersebut. Nah, sebelum kita kupas lebih jauh, kita coba pegang dadamu. Namaku sudah tercatat belum ya? Jika namaku belum tercatat, konsekuensi ini yang aku harus alami. Bagaimana agar namaku tercatat? Coba renungkan sekilas, bagaimana agar namaku tercatat? Jawabannya adalah, silakan ikuti sesi yang kelima ini dan sesi yang keenam.
2 sesi secara khusus kita mengupas tentang bagaimana nama kita tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Karena pertanyaan itu menurut saya sangat serius loh. Dan Anda harus temukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Agar ketika engkau suatu hari dipanggil Tuhan, engkau juga menghadap Tuhan dengan tenang. Karena engkau yakin bahwa engkau punya nama sudah tercatat dan engkau akan lolos dari siksaan api neraka. Masalahnya adalah bagaimana agar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Itu masalahnya, betul? Bagaimana caranya? Kita akan lihat tentang sekolah. Ini anak sekolah ya. Sekolah. Yang namanya sekolah itu ada 2 buku yang sangat penting. 2 macam buku. Yang pertama itu adalah buku absensi. Manfaat dari buku absensi adalah untuk mencatat nama-nama dari anak. Ya. Mencatat nama dari orang yang sekolah di sekolah tersebut. Jadi semua sekolah tanpa kecuali pasti punya buku absensi. Nah, buku absensi ini pasti selalu dipakai untuk mengetahui apakah orang tersebut kehadirannya tinggi atau tidak. Jadi setiap kali kita belajar tentang nama, belajar di sekolah, maka nama kita itu akan sangat menentukan apakah kita hadir atau tidak. Selain itu, ada buku pelajaran. Buku pelajaran adalah untuk menambah pengetahuan. Buku pelajaran ini kan macam-macam. Sesuai dengan mata pelajaran yang kita ikuti. Dan buku pelajaran itu bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Dan ketika kita ujian, maka materi-materi yang akan dibuat oleh guru tersebut adalah berdasarkan buku pelajaran yang kita ikuti. Nah, dari sini kita buat satu perbandingan. Fungsi dari kitab kehidupan. Sama seperti buku absensi. Kitab kehidupan ini semacam buku absensi untuk mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang masalah absensi ini. Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang untuk aku dengan dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yaitu nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi Paulus dengan sangat jelas ungkapkan nama-nama teman-teman dia yang tercantum dalam kitab kehidupan. Karena Paulus yakin bahwa teman-teman sepelayanannya, mungkin Paulus bisa lihat kehidupannya, rohaninya, karakternya. Mereka ini layak mendapatkan anugerah keselamatan. Dengan sendirinya Paulus yakin nama mereka sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Dengan sendirinya mereka akan mendapatkan anugerah keselamatan. Tentu sebagai seorang rasul yang sudah rohani dan mengerti kebenaran, dia tahu mana yang layak diselamatkan dan mana tidak. Maka dia tuliskan di sini. Ada Sunsugos lah, ada Clemens lah, dan kawan-kawan yang lain. Yang Paulus tahu jelas kehidupan mereka, rohani mereka, bahwa mereka punya nama sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Sedangkan Alkitab itu adalah buku pelajaran bagi kita. Seperti sekolah tadi. Ada buku absen dan ada buku pelajaran. Dan buku pelajaran bagi kita itu adalah Alkitab. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 6 dan ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 6. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Rasul Paulus katakan, seluruh kitab suci, apalagi sejarah-sejarah di dalam perjanjian lama, itu ditulis. Tujuannya untuk apa? Supaya menjadi pembelajaran. Lebih jelasnya dikatakan ditulis menjadi peringatan bagi kita. Artinya pelajaran sangat berharga bagi kita bagaimana menjalani kehidupan di dalam kehidupan rohani kita maupun jasmani kita.
Artinya, kitab-kitab suci itu ditulis menjadi semacam buku pelajaran hidup. Supaya kita tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Agar ketika kita dihakimi menggunakan Alkitab ini, kita lolos. Kita lulus di dalam ujian, kita lulus di dalam penghakiman. Karena kita sudah tahu mana yang dibenci Allah, mana yang diperkenan Allah. Yang dibenci Allah kita jauhi, kita tidak lakukan. Sedangkan yang diperkenan Allah kita lakukan demi mendapatkan upah dalam kerajaan sorga. Itulah buku pelajaran bagi kita. Buku absensi itu sama ibaratnya dengan kitab kehidupan. Sedangkan buku pelajaran bagi kita itu adalah Alkitab sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Sama halnya buku absensi dengan buku pelajaran. Nah, kedua buku ini tidak terpisahkan, masing-masing punya fungsinya sendiri. Demikian pula Alkitab dengan kitab kehidupan. Masing-masing punya fungsinya. Masing-masing punya tugasnya. Dan dari fungsi tersebut kita tahu kitab kehidupan untuk mencatat nama-nama. Sedangkan Alkitab untuk menjadi penuntun, karena Alkitab itu akan menjadi standar dalam penghakiman nanti. Karena itu bukan hanya standar yang kita perlu bahas, tetapi yang penting adalah buku absensi itu. Apakah nama kita sudah tercatat atau belum? Karena itu sangat penting. Pencatatan itu berkaitan dengan sebuah status, yaitu status keanggotaan. Jadi dicatat itu sangat penting karena status tersebut. Jika namamu tidak tercatat dalam absensi di sekolah itu, Anda tidak akan diakui sebagai murid di sekolah tersebut. Benar nggak? Maka Anda tidak berhak di sekolah tersebut. Anda tidak berhak mengikuti pelajaran itu. Anda tidak berhak di dalam ruang kelas itu. Karena Anda bukan murid di sana. Tapi kalau namamu sudah tercatat di dalam absensi, sudah secara administrasi sudah tercatat di sekolah tersebut, Anda layak mengikuti pelajaran menuntut ilmu di sekolah tersebut. Jika namamu belum tercatat dalam kitab kehidupan, berarti Anda juga tidak akan diakui sebagai penghuni kerajaan sorga. Nah, kalau bukan penghuni kerajaan sorga, maka Anda tidak layak masuk sorga. Melainkan Anda akan dicampakkan ke api neraka, ke tempat siksaan tersebut. Di dunia ini, banyak terdapat organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Banyak. Ada organisasi politik. Nah, ini mungkin organisasi yang setiap negara itu ada. Organisasi paling besar, organisasi politik. Lalu ke organisasi keagamaan, organisasi pendidikan, organisasi yayasan, dan organisasi kesehatan. Banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di dunia ini. Dan secara prinsip, organisasi-organisasi yang ada di muka bumi ini kita bisa kelompokkan ke dalam dua kelompok. Oke? Ke dalam dua kelompok, yaitu organisasi yang mencari laba, mencari keuntungan. Itu bisa organisasi pendidikan, mencari keuntungan. Ya, buka sekolah kan untuk mencari uang. Satu sisi memang tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau organisasi politik. Apa sih tujuan politik? Hanya dua, jabatan dan keuangan. Kalau dia dapat jabatan, maka dengan sendirinya keuangan akan lancar. Itu organisasi. Sedangkan ada juga organisasi yang namanya nirlaba. Organisasi yang orientasinya bukan mencari laba. Banyak juga yayasan-yayasan yang orientasinya benar-benar untuk menolong orang. Atau organisasi-organisasi tertentu yang memang tujuannya untuk menolong seseorang, bukan untuk mencari laba. Banyaklah untuk tujuan-tujuan kemanusiaan itu. Kami juga punya satu yayasan namanya Yayasan Servia. Kami juga menggunakan yayasan ini untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Namun Anda tidak akan menjadi anggotanya apabila nama Anda belum tercatat di dalam organisasi tersebut. Betul nggak? Jadi secara otomatis engkau ingin menjadi organisasi tersebut, engkau punya nama harus tercatat di dalam organisasi tersebut. Lihat gambar animasi ini Bapak Ibu. Ini ada sekelompok orang dan ada satu orang. Dia orang warnanya putih. Tapi begitu ditarik ke dalam
naik ke atas podium, maka dia sudah ganti jadi biru. Artinya sebelum dia gabung, sebelum terdaftar, dia tidak termasuk anggota organisasi itu. Tapi setelah dia bergabung, sudah terdaftar resmi, maka dia sudah menjadi bagian di dalam satu komunitas itu. Itulah organisasi. Untuk menjadi anggota sebuah organisasi, langkah pertama adalah daftarkan nama Anda. Tentu ada organisasi. Organisasi itu membutuhkan member, membutuhkan keanggotaan. Nah, Anda ingin menjadi anggota di organisasi, daftarkan. Tentu di dalam pendaftaran tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan yang dituntut oleh organisasi, apapun jenis organisasi itu. Setelah namamu tercatat di dalam organisasi tersebut, berarti Anda sudah diakui. Anda sudah terikat di dalam kelompok, di dalam komunitas itu, dan Anda akan terikat dengan aturan hak dan kewajiban. Apa sih hak-hak Anda sebagai anggota organisasi itu? Pasti ada hak. Lalu apa sih kewajiban-kewajiban Anda terhadap organisasi tersebut? Hak dan kewajiban itu pasti ada semua organisasi tersebut. Makanya semua organisasi ada yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tujuan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah mengatur hak dan kewajiban dari setiap anggota kelompok yang ada di dalam itu. Apapun. Apakah organisasi laba yang mengejar laba ataupun organisasi nirlaba. Semua itu pasti punya aturan mainnya. Supaya ada kejelasan status. Engkau bagian anggota itu atau tidak. Kalau engkau bagian dari anggota itu, hak dan kewajiban diberlakukanlah kepada Anda. Kalau sorga itu ibarat organisasi-organisasi itu, maka Anda tidak akan pernah bisa menjadi penghuni sorga. Bila nama Anda belum tercatat di dalam kitab kehidupan yang tersimpan di dalam kerajaan sorga. Bisa tangkap? Karena itu, nama Anda harus terdaftar dulu. Bang, itu Anda menjadi bagian di dalam kerajaan sorga. Wahyu 21:27. Wahyu 21:27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis dan atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Itu. Perhatikan kata yang saya cetak merah dan diberi garis bawah. Tidak akan masuk ke dalamnya. Artinya, orang itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak akan menjadi bagian dari kerajaan sorga. Tidak akan menjadi bagian dari penghuni sorga kalau namanya tidak tercatat di sana. Karena itu yang berhak masuk ke dalam sorga itu adalah yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Jadi sudah jelas ya? Jadi engkau ingin masuk surga, engkau harus punya nama yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Kalau engkau tidak punya nama tercatat, berarti engkau tidak diakui. Kalau engkau tidak diakui, berarti engkau tidak bisa masuk surga. Bukan hanya itu. Kalau hanya tidak bisa masuk surga saja masih enak. Tapi setelah mati kan tidak ada tempat lain. Hanya ada surga atau neraka. Nah, kalau Anda tidak masuk surga berarti Anda masuk ke neraka. Nah, di sanalah tempat penyiksaan tersebut. Maka di Wahyu pasal 20 ayat 15 yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi betapa seriusnya itu. Jangan sampai kita tidak masuk ke dalam tempat itu. Agar Anda masuk ke sorga dan terhindar dari siksaan api neraka, maka Anda harus terdaftar sebagai warga negara sorgawi. Saat ini kita berbicara, kita mengupas tentang warga negara. Karena itu berbicara tentang sebuah status warga negara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika berbicara tentang negara, di dunia ini terdapat hampir 200 negara dengan penduduk lebih dari 7 miliar manusia. Kalau tidak salah saya dapat info di tahun 2021 sudah mencapai 7,8 miliar penduduk di muka bumi ini. Dan dari 7,8 miliar ini terbagi menjadi hampir 200 negara. Namun Anda tidak akan tercatat di salah satu dari 200 negara jika Anda bukan warga negara itu. Misalnya,
engkau yang mendengarkan khotbah saya. Engkau bukan warga negara Amerika, bukan negara Singapura, bukan negara Rusia, bukan negara RRC. Kenapa? Karena namamu tidak tercatat sebagai warga negara yang saya sebutkan itu. Berarti salah satu dari 200 negara ini tidak mengaku Anda kalau nama Anda belum tercatat. Nah, hari ini engkau disebut warga apa? Warga negara Indonesia. Kenapa demikian? Karena engkau lahir di Indonesia, namamu tercatat di Indonesia. Karena itu setiap warga negara itu pasti namanya tercatat. Maka ada yang namanya akta kelahiran. Adanya akta kelahiran kan bukan dikeluarkan oleh keluarga masing-masing. Akta kelahiran itu dikeluarkan oleh pejabat negara yang mungkin kita sebut sebagai catatan sipil. Mereka berhak. Tentu setelah dikeluarkan berarti namamu sudah tercatat di negara Indonesia. Sebagai warga negara tentu nama Anda tercatat di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk ruang lingkup yang lebih sempit, ketika engkau sudah berumur 17 tahun ke atas, maka engkau akan diberikan namanya identitas pribadi. Artinya secara hukum Anda sudah bisa melaksanakan hukum ketika engkau 17 tahun ke atas dan engkau akan mendapatkan yang namanya KTP. Kartu Tanda Penduduk. Sebelum engkau umur 17 tahun, engkau masih ada di dalam pewalian orang tuamu. Berarti secara hukum engkau belum bisa lakukan tindakan hukum. Mau jual beli rumah, engkau nggak bisa. Karena engkau belum berumur 17 tahun. Tapi kalau engkau sudah umur 17 tahun, maka mau jual beli properti dan engkau sudah terlibat karena sudah punya KTP. Kalau belum, tidak bisa. Jadi inilah menjadi warga negara. Alkitab menjelaskan ada dua macam kerajaan. Kita lihat kedua macam kerajaan itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Banyak ayatnya lah. Kita kutip salah satunya. Yohanes 18 ayat 36 sampai 37. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi waktu malam terakhir, Tuhan Yesus ditangkap. Lalu mulai disidangkan di hadapan Pilatus. Jadi waktu Pilatus bertanya tentang Yesus, Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Perhatikan kata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya apa? Yesus mengakui ada kerajaan dunia. Berarti ada kerajaan lain. Kerajaanku bukan dari sini. Jadi dua kali Tuhan Yesus tekankan. Kerajaanku bukan dari dunia, kerajaanku bukan dari sini. Berarti Yesus tegaskan ada sebuah kerajaan yang bukan ada di dunia. Apakah itu? Kerajaan sorga. Bisa tangkap kerajaan. Nah kalau bisa bicara kerajaan, berarti harus ada warga negara yang hidup di dalam kerajaan itu. Bisa tangkap Bapak Ibu? Kita lihat lebih jauh. Ada yang namanya kerajaan dunia, ada yang namanya kerajaan sorga. Jadi ada dua macam kerajaan. Kerajaan dunia, kerajaan sorga. Kerajaan duniawi, kerajaan sorgawi. Jasmani, kerajaan rohani. Kerajaan dunia dan kerajaan sorga. Ketika bicara kerajaan, ketika bicara negara, untuk bisa berdirinya sebuah kerajaan harus memenuhi 3 syarat utama, 3 syarat yang penting. Apa itu? Yang pertama ada wilayahnya. Yang kedua ada rakyat dan yang ketiga ada pemerintahan. 3 syarat terbentuknya sebuah negara. 3 syarat terbentuknya sebuah kerajaan. Kalau tidak ada ketiga itu maka tidak akan bisa terbentuk sebuah negara. Contoh sederhananya Palestina. Palestina. Kenapa sampai hari ini Palestina belum berdiri menjadi sebuah negara merdeka? Karena konflik wilayah. Jadi tidak ada wilayahnya.
wilayah saat ini kan dipersengketakan antara Israel dengan Palestina. Israel sudah lama diakui sebagai sebuah negara, sedangkan Palestina belum, karena wilayah itu dianggap masih belum ada kejelasan dengan bangsa Israel. Walaupun sudah ada pembagian tempat tinggal, tapi Israel selalu mengklaim itu negara dia, wilayahnya. Secara rakyat ada nggak? Sudah ada. Palestina jutaan orang, ada pemerintah nggak? Ada. Palestina ada pemerintahan yang mengatur rakyatnya. Jadi yang mereka kurang itu adalah wilayah. Jadi jika salah satu saja kurang, maka tidak akan bisa terbentuk yang namanya kerajaan. Demikian pula kerajaan sorga. Di manakah sesungguhnya wilayah kerajaan Allah? Wilayah kerajaan Allah adalah yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan kata lokasi, yaitu tempat. Oke, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hanya 3 ayat saja berulang kali ditekankan kata tempat, tempat, tempat. Nah, tempat ini pasti berbicara tentang satu lokasi. Di mana ke lokasi itu? Jelas lokasi itu bukan dari dunia. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tapi ada satu tempat. Kita tidak tahu persis di mana. Karena hanya Tuhan Yesus yang datang dari sorga yang tahu tempat itu. Jadi walaupun kita rindu pergi ke sana, kita tidak bisa pergi ke sana tanpa Yesus Kristus. Dan kita tidak akan bisa pergi ke sana selama kita masih mengenakan tubuh jasmani. Karena sudah jelas di 1 Korintus pasal 15, Paulus ketika berbicara tentang kebangkitan, dia berkata, daging dan darah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, darah, tulang, daging, dengan kata lain, tubuh jasmani harus ditanggalkan dulu. Bagaimana cara tanggalkan? Kematian. Jadi setelah kita mati, ya kita akan dibawa ke sana. Kalau memang kita layak masuk ke sana. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Itulah wilayah kerajaan Allah. Suatu saat nanti saya, Anda, kalau memenuhi syarat keselamatan, kita akan pergi ke tempat itu. Lalu rakyat. Rakyat kerajaan Allah itu siapa? Rakyat kerajaan Allah itu adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah rakyat kerajaan Allah. Kita telah membahas adanya wilayah untuk membentuk kerajaan. Lalu bagaimana rakyat yang akan mendiami wilayah kerajaan itu? Untuk menjadi rakyat kerajaan Allah, kita harus memiliki sebuah status, yaitu warga negara sorgawi. Jadi ternyata Alkitab itu sangat unik. Alkitab bukan hanya menyinggung ada satu tempat yang akan membentuk kerajaan Allah. Tapi itu Alkitab juga membahas tentang warga negara dari kerajaan sorga itu sendiri. Kita lihat ayatnya. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Perhatikan kata yang akan saya fokuskan, saya buat klip. Perhatikan, karena kewargaan kita ada di dalam surga. Itu berbicara kewargaan. Lalu di 1 Tesalonika, warga kerajaan Allah. Artinya apa? Bapak Ibu sudah jelas ya. Tadi saya sudah singgung tentang warga negara. Anda harus terdaftar. Kalau Anda warga negara, maka Anda akan diberikan identitas. Kalau di Indonesia kita sebut sebagai KTP, kartu tanda penduduk. Artinya Anda menjadi penduduk Indonesia, lalu di mana lokasi Anda diakui sebagai warga negara. Ada RT-nya, ada RW-nya, ada kelurahan, kecamatan, sampai provinsinya di mana Anda tinggal.
Kalau sudah provinsi otomatis tercakup di dalam negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari perbandingan tersebut kita juga coba koneksikan ke sorga. Nah, sorga itu ada wilayah. Lalu yang bisa menjadi warga dari kerajaan sorga itu adalah engkau harus terdaftar di sorga. Terdaftar bagaimana? Namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Jadi sederhana kan? Ya. Jadi warga negara. Masalahnya adalah apakah engkau sudah tercatat belum? Kalau Anda belum tercatat, engkau tidak bisa mengaku sebagai warga kerajaan sorga. Sama seperti di dunia ini. Saya tidak bisa mengaku saya warga negara Singapura. Karena Singapura nggak mengakui saya. Singapura, nama saya belum tercatat sebagai warga negara di sana. Betul? Karena itu jika saya pergi ke Singapura, saya hanya datang sebagai tamu. Dan ada deadline waktunya. Saya berkunjung 1-2 minggu jalan-jalan. Setelah itu paspor saya atau visa saya habis. Saya harus kembali. Kalau mau ke sana lagi, saya harus ajukan lagi perpanjangan visa. Saya bisa main ke sana, ke Singapura, ke Amerika, ke seluruh dunia. Tapi hanya bertamu, bukan warga negara. Maka bukan warga negara, saya tidak dilindungi undang-undang di negara tersebut. Karena itu penting sekali. Lalu pemerintahan kerajaan Allah. Ketika kita membahas tentang pemerintahan, berarti kita berbicara tentang 3 hal yang sangat-sangat penting dalam kaitan pemerintah. Pertama, adanya suatu struktur organisasi besar. Karena itu berbicara pemerintahan. Tentu struktur itu diisi dengan pejabat-pejabat yang akan duduk di dalam struktur yang akan mengatur kehidupan rakyat di negara tersebut. Yang ketiga, adanya hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh pejabat untuk mengurus rakyatnya. Jadi 3 hal itu sangat penting yang namanya pemerintahan. Ada struktur besar, jabatan-jabatan posisi-posisinya, dari RT, RW, lurah, camat, dan seterusnya. Lalu ada yang duduk di posisi-posisi itu, selain itu ada aturan mainnya. Mengatur para pejabat dan juga mengatur seluruh rakyat yang tinggal di Indonesia ini. Itulah kerajaan atau wilayah, itulah sebuah pemerintahan. Untuk jelasnya kita ambil contoh sistem pemerintahan kerajaan duniawi. Dan kerajaan duniawi yang akan saya contohkan di sini adalah pemerintah Indonesia. Supaya kita ada gambaran. Ya. Kita lihat pemerintah Indonesia. Dengan segitiga di atasnya ada bendera merah putih. Ini adalah gambaran jenjang tentang pemerintah negara Indonesia dimulai dari jenjang paling bawah dan paling banyak yaitu seluruh rakyat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan rakyat itu kan perlu diatur supaya tertib, supaya terakomodasi semua kebutuhannya. Lalu diangkatlah yang namanya RT. Di seluruh Indonesia yang namanya RT tentu ada ratusan ribu. Karena jumlah rakyat Indonesia harus diatur juga banyak. Satu RT paling 10-15 kepala keluarga itu satu RT. Dan di Indonesia ada berapa puluh juta kepala keluarga. Karena penduduknya sendiri sudah hampir 300 juta. Nah kemudian dari RT lalu diangkat. Semakin tinggi itu jumlahnya semakin sedikit. Ada yang namanya RW. Jika satu RT 10, 15, 20 kepala keluarga, maka RW menangani kepala keluarga lebih banyak lagi yang dipegang adalah para RT ini. Dari RT naik lagi ada yang namanya lurah-lurah, ada naik lagi camat-camat, bupati-bupati, gubernur-gubernur di Indonesia dari hampir 300 juta. Hanya ada 34 gubernur karena terbagi menjadi 34 provinsi. Setiap provinsi satu gubernur. Apakah selesai? Enggak. Ada jenjang yang lebih tinggi dari gubernur yang membawai gubernur yaitu para menteri-menteri. Misalnya para gubernur. Ada di bawah siapa? Menteri Dalam Negeri. Karena itu menteri Dalam Negeri berhak mengangkat gubernur dan juga memecat gubernur. Kemudian menteri-menteri ada pemimpinnya lagi yang disebut RI1.
Di mana saat ini Jokowi sebagai RI1, Jokowi sebagai presiden yang kita cintai, yang mengatur dari hampir 300 juta penduduk Indonesia. Nah, inilah jenjang-jenjang itu. Itulah yang disebut pemerintahan. Okay? Ini hanyalah sebagai perbandingan, sebagai gambaran bahwa di dalam sorga itu ada kerajaan sorga. Nah, kalau ada kerajaan berarti ada struktur pemerintahan kerajaan sorga, di mana ada orang-orang yang akan duduk di dalam posisi-posisi tertentu. Di dalam kitab Wahyu pernah disinggung tentang kerajaan 1000 tahun. Yang namanya kerajaan. Berarti kan ada struktur, ada yang duduk. Kita lihat sebentar kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4-6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena iman firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan tentang kata tahta. Tahta ini kan berbicara tentang jenjang, tentang jabatan. Dan ada orang yang akan duduk di dalam tahta tersebut. Berarti inilah semacam sistem jenjang atau sistem kerajaan Allah. Tahta kerajaan Allah itu akan diduduki orang-orang pilihan. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 4 ayat 2-4. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri dari sorga. Dan di atas tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di atas tahta-tahta itu ada 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Perhatikan kata tahta itu. Duduk seorang. Siapakah yang duduk di atas itu? Saya yakin itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Nah, dia duduk di atas tahta. Tapi Tuhan tidak sendiri. Tapi Tuhan ada pendampingnya. Sekeliling itu ada 24 tahta. Nah, 24 itu kayaknya itu ibarat kalau Yesus Kristus yang duduk di atas tahta itu presiden. Berarti menteri-menteri yang akan mendampingi Yesus Kristus berjumlah 24 menteri. Rakyatnya adalah semua orang Kristen. Nah, tentunya ada jabatan-jabatan lain. Karena pelayanan-pelayanan kita di dunia juga ada jabatan-jabatan. Warga negaraan. Kewarganegaraan. Ada 2 manfaat yang akan dapatkan tentang status kewarganegaraan. Yang pertama adalah mendapatkan pengakuan. Jadi penting sekali. Kalau engkau mencari warga negara maka engkau akan diakui. Dan yang kedua adalah engkau mendapatkan perlindungan. Penting. Pengakuan dan perlindungan. Paulus adalah keturunan Yahudi yang memiliki warga negara Romawi. Dan sebagai warga negara Romawi, tentu Paulus juga mendapatkan 2 hal tersebut, pengakuan dan perlindungan. Kita lihat yang diperoleh Paulus. Kisah Rasul 22 ayat 27-28. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Jadi Paulus, satu sisi dia itu adalah orang Yahudi. Okay? Satu sisi dia adalah warga negara Israel. Keturunan Israel. Dari suku, kalau tidak salah suku Benjamin. Okay? Itu otomatis
Bangsa Israel adalah warga negara Paulus. Tapi selain itu Paulus juga memiliki satu warga negara lagi, yaitu warga negara Romawi. Dan ketika Paulus ditangkap, Paulus disidang, ternyata ada info, hati-hati loh, ini warga negara Romawi loh. Makanya kepala pasukan itu datang kepada Paulus, benar gak sih you warga negara Romawi? Paulus berkata benar. Bagaimana cara mendapatkan warga negara itu? Kita lihat Bapak Ibu, ada dua cara memperoleh status kewarganegaraan Romawi. Yang pertama itu adalah kelahiran. Dan ternyata kewarganegaraan Paulus itu, Romawi itu diperoleh karena kelahiran. Apakah orang tua Paulus, ayahnya atau ibunya adalah warga negara Romawi? Kita tidak tahu. Nah, atau kemungkinan adalah Paulus lahir di wilayah kekuasaan negara Romawi. Kita juga nggak tahu. Jadi intinya Paulus memiliki status sebagai warga negara Romawi. Dan kita perlu tahu, saat itu bangsa Israel ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Karena itu negara atau warga negara Romawi punya hak istimewa. Maka ketika Paulus akan disidang, Paulus itu mendapatkan keistimewaan. Tidak boleh sembarang menyidang orang Romawi. Apalagi menyidang itu jika dilakukan oleh orang Yahudi. Oleh pimpinan agama Yahudi. Nggak boleh. Itu masalahnya. Makanya Paulus sering mengharap pejabat-pejabat, raja-raja Agripa dan sebagainya. Kenapa? Karena dia warga negara Romawi. Dapatkan perlindungan, dapatkan pengakuan. Dan cara kedua mendapatkan status itu adalah bayar. Itu mahal sekali. Hanya orang-orang yang benar-benar kaya yang bisa membeli kewarganegaraan tersebut. Bagaimana memperoleh status kewarganegaraan sorgawi? Kalau engkau menjadi warga negara sorgawi, sama, engkau juga akan dapatkan dua keistimewaan. Pertama, engkau diakui sebagai penghuni sorga, diakui sebagai anak Allah. Yang kedua, mendapatkan perlindungan. Kalau berbicara perlindungan berarti engkau pun tidak akan masuk ke neraka. Karena engkau sudah menjadi warga negara kerajaan Allah, engkau tidak akan dibiarkan masuk ke dalam tempat siksaan. Tuhan akan melindungi Anda. Masa dia 2000 tahun yang lampau sudah datang ke dunia menyelamatkan Anda, menyerahkan nyawanya untuk menembus Anda, lalu Anda dibiarkan masuk neraka lagi? Tentu tidak. Tapi syaratnya adalah engkau harus menjadi warga negara kerajaan sorgawi dulu. Nah, bagaimana cara menjadi warga negara sorgawi? Filipi 3:20 tadi kita lihat. Dan juga 1 Tesalonika 1:5. Perhatikan kata warga negara sorgawi. Itu penting sekali. Karena jika engkau belum menjadi warga negara kerajaan sorgawi, engkau belum dapat pengakuan, belum dapat status itu, dan engkau tidak akan mendapatkan perlindungan Allah. Maka ketika Tuhan Yesus bicara tentang akhir zaman, ketika berbicara tentang siksaan, di Matius pasal yang ke-24, bahwa penyiksaan di akhir zaman itu sangat dahsyat. Tetapi karena orang-orang pilihan waktu itu kan dipersingkat. Artinya ketika terjadi penganiayaan, ketika antikris mulai melakukan serangan besar-besaran, ketika pemerintah sudah melakukan penganiayaan, umat Kristen akan dapat perlindungan khusus dari Tuhan. Jadi betapa pentingnya Tuhan akan meloloskan. Mendapat warga negara sorgawi, syarat pertama itu adalah, langkah pertama itu adalah terdaftar. Artinya harus didaftarkan. Kita lihat, bisa bicara pendaftaran. Lukas 10:20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kalau Wahyu itu berbicara, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Pencatatan dan pendaftaran itu berbeda. Bisa bedakan? Pendaftaran itu adalah mengajukan. Sedangkan pencatatan itu setelah pengajuan Anda diterima, diakui syaratnya terpenuhi, baru dicatat. Berarti untuk bisa nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, nama kita harus terdaftar dulu. Dari pendaftaran. Makanya Tuhan Yesus membicara tentang kitab kehidupan. Walaupun di sini tidak jelas mengatakan kitab kehidupan, tapi di sini sangat jelas berbicara tentang pendaftaran. Hanya
Ketika kita ajukan pendaftaran, maka nama kita akan tercatat. Bandingkan Ibrani pasal 12 ayat 23. Perhatikan kata terdaftar atau pendaftaran. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Perhatikan dua kata ini Bapak Ibu. Namanya terdaftar, lalu di Ibrani juga sama, namanya terdaftar di sorga. Kata itu persis. Berarti langkah pertama agar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan adalah nama kita harus dikirim. Nama kita harus didaftarkan. Lalu bagaimana cara mendaftarkannya? Tukang pos mana yang bisa mengirim nama Anda ke sorga? Lalu bagaimana caranya? Apakah ada tukang Gojek yang mengantarkan daftar lembaran Anda supaya dicatat di sana? Inilah yang jadi masalah, betul? Makanya saya katakan ini misteri. Misteri ini harus digali, harus ditemukan jawabannya. Pakai apa? Jika hari ini teknologi itu sangat canggih, kita bisa daftarkan lewat handphone kita untuk organisasi, untuk tujuan tertentu. Misalnya, zaman sekarang kita kalau mau cek ke rumah sakit, seringkali kita daftar dulu ke rumah sakit itu. Bagaimana caranya? Lewat online. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang di zaman teknologi online semua, apakah cara mendaftarkan nama Anda juga online ke sorga? Kayaknya belum ada handphone yang bisa dipakai untuk koneksi ke sorga, betul? Sedangkan kalau koneksi ke satelit kita bisa. Justru kita bisa berkomunikasi antar handphone satu dengan handphone lain. Kita bisa komunikasi dari sini ke negara-negara lain di seluruh dunia. Karena kita terkoneksi ke satelit-satelit. Kita punya WhatsApp, kita kiriman gambar, kita kirim apapun, kita kirimkan dan itu masuk ke satelit dulu, setelah itu baru ditujukan ke nomor telepon yang terkoneksi ke satelit itu untuk menerima gambar kita, untuk menerima suara kita, untuk menerima sesuatu berita yang kita kirimkan. Masalahnya adalah gimana cara pendaftarkan sorga dengan handphone pakai apa? Kayaknya perlu juga nih kita buat handphone yang bisa daftar nama ke sorga. Kayaknya laku tuh, betul? Tapi apakah ada caranya seperti apa? Nah, kita akan lihat caranya. Pendaftaran. Syarat mutlak masuk sorga adalah nama Anda harus terdaftar atau tercatat dalam kitab kehidupan. Wahyu 20:15, jika nama kita belum tercatat, tidak diakui, bahkan kita akan dicampakkan ke dalam api neraka, ke tempat siksaan. Apakah Anda tahu syarat untuk ke luar negeri dan Anda bisa diterima dengan baik di suatu negara yang dituju? Ini bola dunia. Semua bendera di negara ada di gabungan sini. Anda bisa ke negara manapun. Kecuali kalau zaman sekarang, zaman COVID ya, mungkin sudah ada pembatasan. Kalau belum ada pandemi COVID, Anda bisa ke negara manapun yang ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kalau tidak ada hubungan diplomatik pun kita bisa ke sana. Misalnya Israel. Indonesia tidak ada hubungan diplomatik, maka tidak ada kantor duta besar Israel. Tapi kita bisa ke Israel. Buktinya banyak warga negara Indonesia yang tur ke Holy Land. Tur ke Tanah Perjanjian. Kemana? Ke Singapura dulu. Karena Singapura atau negara tertentu yang ada hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, dari sana paspor kita dicap, berarti dibutuhkanlah namanya paspor, betul? Walaupun kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, tapi paspor kita diakui di Israel. Misalnya nih, paspor saya nih. Paspor. Artinya, Indonesia keluarkan paspor, diakui di seluruh dunia. Maka ketika saya mau masuk ke negara manapun, syarat mutlaknya itu adalah paspor. Kalau paspor saya nggak ada, saya tidak akan bisa masuk ke negara tersebut. Tinggal paspor dengan visa. Visa itu adalah izin tinggal. Mau berapa lama kita tinggal di sana. Kalau paspor itu adalah izin masuk. Keluar masuk harus ada paspor. Makanya hati-hati dengan paspor. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai hilang. Engkau bisa ke negara itu, nggak bisa balik ketika paspormu hilang.
Oke, nah di sini paspor pasti terdaftar di imigrasi negara-negara tertentu. Kalau di sini adalah imigrasi Indonesia, imigrasi kantor imigrasi di Jakarta. Oke, artinya terdaftar. Perhatikan kembali Lukas 10:20 dan Ibrani 12:23. Perhatikan kata namamu. Saya cetak merah kira. Untuk masuk ke sorga, nama Anda harus terdaftar di sorga. Nama harus terdaftar di sorga. Oke, perhatikan terdaftar. Berarti nama Anda dikirim. Lalu bagaimana supaya nama Anda terdaftar di sorga? Caranya bagaimana? Kantor pos mana? Tiki, JNE, ataupun kantor-kantor apa yang bisa mendaftarkan nama Anda? Kalau kantor imigrasi hanya bisa mendaftarkan nama Anda di suatu negara, lalu ke sorga gimana? Tuhan punya duta. Ya, kita lihat, temukan jawaban gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus yang bisa mendaftarkan nama Anda ke sorga. Nah, inilah kunci rahasianya. Jadi penting gak gereja? Penting. Karena itu, gereja yang akan mendaftarkan nama Anda ke sorga. Kita lihat 2000 tahun yang lampau. Tuhan Yesus pernah mendirikan gereja. Dan gereja dari Tuhan itulah yang bisa mendaftarkan nama Anda ke sorga. Perhatikan ayat bagian akhir ini dengan baik-baik. Matius 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Perhatikan gereja yang didirikan oleh Tuhan. Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya 2000 tahun yang lampau Tuhan Yesus ada mendirikan gereja. 2000 tahun yang lampau Tuhan Yesus mendirikan jemaat. Dan otoritas yang gereja yang didirikan Tuhan itu ada dua. Jadi gereja yang didirikan Tuhan itu punya dua otoritas yang sangat-sangat penting. Yang pertama otoritasnya adalah tidak dikuasai alam maut. Oke? Artinya apa? Jika tidak dikuasai oleh alam maut, artinya ada jaminan keselamatan bagi umat yang ada di dalam gereja itu. Penting gak? Penting. Jadi jangan main-main Bapak itu. Jangan anggap gereja itu hanya organisasi dunia. Enggak. Gereja itu tempat wadah berkumpulnya umat. Dan umat yang akan dituntun ke sorga. Karena itu gereja itu fungsinya sangat sentral. Jangan main-main. Gereja lokal itu sangat penting. Tinggal masalahnya, gerejamu sama nggak dengan gereja yang didirikan oleh Tuhan? Itu masalahnya. Lalu otoritas kedua adalah ada koneksi langsung dengan sorga. Oke? Makanya di sini dikatakan, apa yang kau ikat di dunia, terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia, terlepas di sorga. Itu otoritas. Nah, mengikat itu artinya mendaftarkan namamu ke sorga. Jadi, nama terdaftar di sorga adalah lewat gereja. Karena ketika engkau dibaptis, ketika engkau tercatat di dalam organisasi sebuah gereja, maka namamu akan tercatat di sorga otomatis. Jadi nggak usah ditanya lagi. Ketika engkau terdaftar di gereja itu, dengan catatan ya, ini gereja milik Tuhan. Bukan gereja-gerejaan. Bukan gereja milik pendeta. Bukan gereja organisasi tertentu. Tapi gereja yang diakui Tuhan sebagai gerejanya. Oke, nah tinggal minggu depan saya akan kupas ciri-ciri gereja milik Tuhan itu seperti apa. Karena jika gereja yang didirikan oleh manusia nggak ada koneksi langsung ke sorga, nggak ada. Tapi hanya gereja milik Tuhanlah yang bisa koneksi ke sorga, yang bisa mendaftarkan nama Anda ke sorga. Itu sangat-sangat penting. Maka Anda harus cari, temukan gereja yang benar-benar gereja milik Tuhan. Kalau bukan gereja milik Tuhan, maka tidak ada kedua otoritas tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah gereja yang didirikan Tuhan Yesus masih ada di dunia? Masih enggak. 2000 tahun yang lampau Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Oke?
Nah setelah 2000 tahun sampai hari ini, apakah gereja yang didirikan Tuhan Yesus masih ada? Nah jika gereja yang didirikan Tuhan Yesus masih ada di dunia, apa sih ciri khas ajaran dari gereja milik Tuhan Yesus? Ciri khasnya itu apa? Karena di dunia banyak gereja, betul? Banyak sinode. Lalu gereja manakah yang benar-benar diakui oleh Tuhan? Karena itu penting loh untuk mendaftarkan nama Anda ke sorga. Nah untuk bisa mengetahui bagaimana ciri gereja yang didirikan Tuhan 2000 tahun yang lampau, yang punya otoritas, tidak dikuasai alam maut, dan punya ikatan langsung dengan sorga, namamu akan terdaftar di sorga. Terikat di sorga. Ketika terikat di dunia ini, ketika namamu terikat di gereja itu, akan terikat ke sorga. Kita ikuti sesi yang kelima pada minggu depan. Karena sesi yang kelima ini kita akan kupas ciri-ciri khas gereja milik Tuhan yang bisa mendaftarkan nama Anda ke sorga. Itu sangat penting. Karena itu sebelum kita kupas minggu depan, Anda siapkan mental, turunkan merek gereja masing-masing. Karena saya tidak berbicara merek gereja, tapi saya bicara ciri khas gereja milik Tuhan. Seperti apa? Oke? Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih penyertaan-Mu. Kembali kami dibukakan. Kami dibongkar Tuhan. Sehingga kami menemukan jawaban yang semakin tajam, semakin jelas, semakin pasti. Bagaimana nama kami tercatat di dalam kerajaan sorga? Nama kami harus didaftarkan. Bagaimana cara nama kami didaftarkan? Kami harus masuk ke gereja yang didirikan oleh Tuhan. Karena hanya gereja yang didirikan Tuhan yang tidak akan dikuasai oleh alam maut. Artinya ada jaminan keselamatan. Dan hanya gereja yang didirikan oleh Tuhan yang punya koneksi langsung dengan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Tuntun kami Tuhan. Hilangkan rasa fanatisme kami terhadap gereja masing-masing. Karena kami tidak ingin fanatik pada organisasi gereja. Tapi kami ingin fanatik pada kebenaran firman-Mu. Kami ingin menemukan, mencari gereja yang punya kedua otoritas itu. Gereja yang bisa mendaftarkan nama kami di sorga. Dengan demikian kami akan terikat di sorga. Karena kami sudah mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Tuntun kami Tuhan, sertai kami supaya kami bisa ikuti pelajaran ini sampai selesai pada minggu yang akan datang. Kami akan belajar lebih jauh ciri-ciri khas gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagi mahasiswa STT ITAE, Institut Teologi Ala Esa, setiap kali sesi saya memberikan pengajaran, Anda wajib menyelesaikan 10 pertanyaan. Anda jawab pertanyaan itu, Anda ketik rapi dan kirimkan kembali ke sekretariat STT ITAE. Ke 10 pertanyaan tersebut dijudul, bagaimana agar namamu tercatat di dalam kitab kehidupan? Pertanyaan pertama, ketika engkau duduk di bangku sekolah, ada 2 macam buku yang sangat penting. Buku absen dan buku pelajaran. Apa fungsi dari kedua buku tersebut? Kalau pernah duduk di bangku sekolah pasti tahu dong. Yang kedua, apakah Anda setuju bahwa Alkitab adalah buku pelajaran bagi hidup umat Kristen? Tuliskan alasan Anda. 3, kitab kehidupan itu sama seperti buku absensi. Menentukan status seseorang. Status apakah yang dimaksudkan? 4, di dunia banyak organisasi terbagi menjadi 2 kelompok besar. Berikan contoh organisasi yang nirlaba, organisasi yang tidak mencari keuntungan. Kelima, bagaimana caranya agar kita menjadi anggota suatu organisasi yang ada di dalam dunia ini. Yang keenam, tuliskan 3 syarat terbentuknya sebuah kerajaan atau negara di dunia. 7, di mana wilayah kerajaan Allah itu menurut Anda dan siapakah yang akan menjadi rakyat dalam kerajaan Allah? 8, ada 3 hal penting yang harus ada dalam pemerintahan duniawi maupun pemerintahan kerajaan Allah. Tuliskan 3 hal tersebut. 9, tuliskan 2 manfaat yang akan Anda peroleh jika bisa memiliki status kewarganegaraan di sebuah negara. 10, tuliskan 2 otoritas gereja yang didirikan oleh Tuhan lengkap dengan teks ayat Alkitabnya.
Silakan Anda jawab, ketik rapi, dan dikirim kembali lewat email ke STTITAE. Tuhan Yesus berkati.